Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk adik-adik semuanya, kita kembali lagi pada pembelajaran kita kali ini. Untuk pertemuan yang kedua pada bab 2 ini, nanti kita akan membahas terkait dengan Excel 2013 atau aplikasi pengolah angka. Nah, karena di sini nanti kita menggunakan Excel 2013, otomatis kita nanti akan mereview atau mempelajari terkait dengan aplikasi pengolah angka, yakni Excel 2013. Untuk yang pertemuan kemarin kita sudah membuat atau menggunakan sedikit mengenai Excel 2013 ini, dan kita sudah menyimpannya dalam laptop saya. Di sini sudah kita tulis kemarin, namanya data angka kelas 7 bab 2. Kita buka bersama ya. Oh ya, jangan lupa untuk nanti sebelum kita melanjutkan, untuk adik-adik semuanya silakan membawa atau menyediakan alat tulis. Nanti apapun yang saya sampaikan dimohon untuk dicatat, karena untuk yang pertemuan ini nanti akan banyak atau akan sangat berguna jika adik-adik menggunakan catatan tersendiri. Jadi apa yang saya sampaikan adik-adik juga perlu mencatat, seperti itu. Ini sudah kita simpan kemarin. Ini hasil yang kemarin kita bahas. Kemudian ini ada sheet 2, ini juga kita bahas kemarin. Sheet 1 juga kita bahas sudah. Itu. Untuk selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan menu icon pada Microsoft Excel gitu. Ini kita close dulu. Kita buka di Excel-nya. Jadi yang pertama nanti apa yang kita bahas, yakni prosesnya menyimpan. Kita buat lagi ya. Ini mohon ditunggu terlebih dahulu. Masih loading. Nah, ini muncul ini. Nah, ini baru, namanya adalah lembaran baru ya. Ini baru ini namanya. Oke, kita bahas satu persatu. Dari yang pertama terkait dengan menyimpan lembar kerja pengolah angka. Jadi cara menyimpan lembar kerja kita bagaimana? Nah, ini yang kita katakan sebagai lembar kerja. Ini lembar kerja. Dan lembar kerja ini bisa kita tambah. Jadi semuanya ini dinamakan lembar kerja. Lembar kerja ini bisa kita tambah. Nah, ini namanya lembar 1 ya, lembar 1. Kalau misalkan kita menginginkan untuk menambah lembar kerja, jadi kita tinggal klik plus ini ya. New sheet ini kita klik. Nah, jadi ada sheet 2. Kalau misalkan kita ingin menambah lagi bisa. Sampai berapapun bisa ini. Ya, ini namanya sheet. Dan kumpulan dari sheet ini namanya workbook. Ini namanya worksheet. Kemudian kumpulan dari 1, 2, 3 ini namanya workbook. Nah, ini katakan di sini book. Jadi buku kerja. Seperti itu. Kalau satu lembar seperti ini namanya sheet atau lembaran, ya. Dan ini dinamakan worksheet. Itu. Ya. Kemudian kalau misalkan book itu berarti kumpulan dari lembaran. Seperti kita tahu ya, buku adalah kumpulan dari beberapa lembar kertas. Itu. Nah, di sini workbook adalah buku kerja. Isinya worksheet, lembar kerja. Seperti itu. Itu. Misalkan di sini kita tulis workbook adalah
kumpulan dari beberapa worksheet. Atau kalau dalam artinya sendiri, workbook adalah buku kerja. Kemudian untuk worksheet adalah lembaran kerja atau lembar kerja ya pada Microsoft Excel, aplikasi pengolah angka. Itu ini namanya workbook dan worksheet. Oke, sudah ya. Itu untuk sheet pertama. Nah, di sini workbook adalah kumpulan dari beberapa worksheet. Worksheet adalah lembar kerja pada Microsoft Excel atau aplikasi pengolah angka. Ini kita sudah tahu ya, ini sudah. Kemudian kalau kita sudah menuliskan di sini, kita sudah memiliki lembar kerja pertama, kita tulisi dengan workbook dan worksheet. Kemudian kita harus melakukan apa? Nah, terutama yang harus kita lakukan adalah kita harus menyimpannya terlebih dahulu. Seperti yang kita bahas kemarin ya, untuk menyimpan, kita klik file. Kemudian kita klik save. Ini. Kemudian kita klik browse di sini ya. Kenapa harus browse? Nah, kita harus mencari di mana tempat yang nyaman atau aman untuk kita gunakan menyimpan data kita. Misalkan kita menyimpannya di sebentar, kita cari tempat sini. Di ini Scout and Sign. Nah, kita simpan di sini. Oh, mohon maaf, kita simpan di dokumen saja. Kita simpan di dokumen, kita katakan di sini workbook dan worksheet. Sudah, kita save. Nah, jadi di sini tulisannya workbook dan worksheet, gitu ya. Itu. Terus kemudian apa lagi? Nah, jadi setelah proses penyimpanan ini, selanjutnya adalah mengganti nama. Jadi misalkan kita sudah memiliki apa namanya ini ya, workbook dan worksheet atau lembaran yang lain, misalkan kita sudah ini. Nah, ini kita mau merubah namanya. Bisa ini, merubah nama ini bisa. Atau kita merubah nama yang ini ya, ini workbook dan worksheet, kita rubah namanya, bisa. Klik kanan, mohon maaf, diklik file lagi, kemudian klik save as. Kemudian klik di sini. Klik di dokumen. Kemudian kita ganti namanya. Misalkan kita ganti lembar kerja aplikasi pengolah angka. Misalkan seperti itu. Kita save saja. Nah, di sini lembar kerja aplikasi pengolah angka. Jadi seperti itu. Misalkan kita sudah menyimpannya, kemudian kita ingin mengganti namanya, bisa. Seperti itu caranya. Atau secara simpel bisa. Kita melalui ikonnya ini. Kemudian kita klik kanan. Nanti tinggal mengganti nama. Di sini ada tulisan rename atau mengganti nama, di sini rename. Klik. Nah, kita ganti. Misalkan di sini kita rubah menjadi aplikasi pengolah angka. Angka kelas 7. Seperti itu. Nah, ini sudah berubah. Itu ya. Itu. Kemudian, nah ini misalkan selanjutnya kita membuka lembar kerja baru. Jadi lembar kerja baru ya, bisa. Caranya bagaimana? Jadi lembar kerja baru itu seperti kita membuka lembaran yang baru lagi. Untuk membuka lembar kerja baru, kita klik di sini, file. Ini ya. Kemudian kita klik
sebentar, masih ada. Oh ya, ini. Nah, membuka lembar kerja baru ya, kita klik di sini file, atau kita di sini bisa, dan kan di sini kan ada new, ini kan new. Nah, untuk ikonnya seperti ini new, atau di insert juga ada. Kita klik new, kita klik sini. Nah, lembaran kita nanti baru lagi ini, iya kan? Itu kalau misalkan, jadi untuk lembar kerja baru ini, kalau misalkan kita sudah menggunakan lembaran yang tadi yang lama, lembar kerja aplikasi yang ini, kemudian kita ingin membuat lembaran kerja baru lagi, ya tadi sepertinya klik file, kemudian klik new, itu nanti akan muncul lembaran baru seperti ini. Itu nanti kita bisa merubah namanya, merubah nama file, kemudian kita nambah lembar kerjanya, bisa seperti tadi, nambah lembar kerja di sini, sheetnya ditambah sampai beberapa yang kita inginkan, bisa. Itu. Kemudian kalau misalkan ini, bagaimana kita merubah nama lembar kerja ini? Misalkan lembar kerja ini per lembarnya kita beri nama, apakah bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Ini di klik kanan. Kemudian kita rename. Itu. Misalkan di sini kita tulis apa namanya, workbook. Satu, kita enter. Sudah. Kemudian di sini kita tulis misalkan workbook 2. Tinggal kita enter. Sudah. Itu namanya penyimpanan, perubahan nama lembar kerja. Itu. Kalau misalkan ini kita membuka lembar kerja yang pernah kita simpan, bisa. Caranya bagaimana? Klik file, kemudian klik open, kemudian kita bisa tinggal memilih. Kita pilih yang mana? Misalkan ini, kita klik. Nah, kita klik open, misalkan ini, workbook dan worksheet, kita klik. Atau data angka kelas 7, kita klik. Oke. Kok nggak bisa ya? Bisa harusnya. Informatika data angka kelas 7 bab 2. Nah, ini kita bisa buka lagi kan, itu. Kalau misalkan kita ingin mengedit, editnya seperti kemarin kita sudah membahasnya ya. Jadi biasa seperti ini, kita klik di double klik di masing-masing selnya, kemudian kita tinggal memasukkan formulanya, atau misalkan kita ingin mengedit apa, bisa tinggal ketik atau diklik saja. Itu. Kemudian ada lagi di sini, ada istilah-istilah pada worksheet. Pada istilah-istilah pada worksheet ada apa saja? Yang pertama ada worksheet sendiri, itu ya. Ini namanya worksheet. Worksheet adalah suatu bidang yang merupakan lembar kerja dari Microsoft Excel. Jadi bagian dari Microsoft Excel, atau suatu bidang yang merupakan lembar kerja dari Microsoft Excel. Itu namanya worksheet ini. Worksheet. Kemudian untuk range adalah kumpulan dari beberapa sel. Ini namanya range. Ya. Kemudian ada kolom, adalah ruang antara dua garis tegak pada worksheet. Kemudian header atau kolom header adalah induk dari sebuah kolom. Jadi ini header. Ada tulisan A,
B, C, D. Ini namanya header. Kemudian row baris adalah ruang antara dua baris mendatar pada worksheet. Ini namanya row. Kemudian sel, ada lagi sel. Selanjutnya sel ini adalah pertemuan. Jadi misalkan kita klik di sini, ini adalah sel. Sel berapa? Jadi ada sel C, mohon maaf, sel C8 ini. Ini C8. Kemudian di sini D10. Kemudian di sini sel F2. Di sini sel A1. Di sini sel I ulang sel I10. Atasnya sel I9. Kemudian atasnya lagi sel I8 seperti itu. Kemudian ada lagi formula bar. Yang di sini formula bar atau batang yang berisi seluruh kegiatan pada sebuah sel. Yang mana formula bar ini menampilkan seluruh karakter yang dituliskan pada sebuah sel. Formula bar juga digunakan untuk menuliskan rumus. Nah, formula bar itu yang mana toh? Yang ini loh. Jeng-jeng di sini. Jadi ketika kita mengklik sel di sini ya, formula bar pun juga akan mengikuti apa isi dari sel. Contoh misalkan kita tulis di sini informatika. Nah, maka di formula bar pun juga akan mengikuti informatika. Di sini juga apa bisa digunakan untuk mengedit? Bisa. Kemudian ada name box. Adalah kotak yang menampilkan informasi tentang sel atau range yang sedang aktif. Ini name box. Tuh. Tab sheet adalah suatu lajur yang mewakili sheet-sheet atau lembaran-lembaran. Ini namanya tab sheet. Tuh. Kalau misalkan kita ini memindahkan sheet, apakah bisa? Bisa. Kita misalkan menggunakan ini ya, menggunakan yang pertama. Misalkan notebook ini kita letakkan di akhir, apakah bisa? Bisa. Kita tinggal klik kemudian ngedrag. Jadi klik dan geser, itu namanya drag. Klik, geser. Yang ini juga klik, geser. Yang ini sudah. Itu namanya drag atau memindahkan workbook atau lembar-lembar. Kemudian ada lagi apa ya? Sebentar, kita cek lagi yang lainnya. Jadi kalau untuk tulisan-tulisan insya Allah ada di semuanya bisa. Kemudian oh ya ada lagi. Kak, kalau misalkan kita ingin menggandakan lembaran kerja apakah bisa? Jadi lembar kerja ini kita gandakan seperti itu ya, itu bisa. Caranya bagaimana? Yang ini di workbook ini kita klik kanan. Kemudian kita klik move or copy. Kita klik. Nah, di sini ada create a new copy. Kalau misalkan kita ingin menggandakan, berarti di sini harus kita centang. Kalau tidak kita centangkan, otomatis itu nanti akan berubah. Ujiannya pun akan berubah isinya. Kalau misalkan kita mengcopy, otomatis itu nanti akan lembarnya akan menjadi ganda atau dua. Misalkan di sini ya, kita klik kalau misalkan kita butuh yang ini workbook, otomatis kita klik OK. Nah, ini nambah satu lagi kan? Itu. Tuh sudah. Kemudian ada setelah itu ada apa lagi? Sebentar, kita cek lagi. Cell and range, kemudian entry dan edit data sudah. Kemudian ada lagi mengatur baris dan kolom. Oh ya, untuk mengatur baris dan kolom. Ini untuk mengatur baris dan kolom di baris ini. Ini di baris ini maksimal berapa ini? Adalah 8,43. Jadi ini adalah batas umum. Batas umumnya adalah 8,43 atau setara dengan 64 pixel. Nah, sedangkan untuk kolomnya berapa? Di sini kita klik, kita tahan. Jangan hanya diklik kemudian kita lepas, jangan. Di sini untuk ketinggian masing-masing kolom adalah 15 atau setara dengan 20 pixel. Jadi tidak terlalu besar dan juga cukup untuk pemberian tulisan.
Itu untuk lebar dan juga ketinggian secara umum. Kalau misalkan kita memerlukan untuk diperbesar dan diperkecil, apakah bisa? Bisa. Misalkan ini kita menggunakan contoh ini. Kita klik, kita tahan, kita geser. Nah, ini besar dan kecil bisa kita atur. Kemudian yang kolom pun juga sama, bisa kita klik, kemudian kita geser. Ini juga bisa kita atur. Seperti itu. Kemudian ada apa lagi? Ya, ini sudah selesai. Untuk bab 2-nya kita sudah selesai. Selanjutnya untuk tugas adik-adik. Nah, ini kita kasih tugas untuk adik-adik semuanya. Tugasnya silakan bagi yang sudah memiliki LKS, silakan dibuka halaman 37. Silakan dibuka halaman 37, kemudian silakan dikerjakan. Untuk halaman 37 ya, silakan dikerjakan bab 1 saja. Nanti silakan dikerjakan di dalam buku khusus matematika, kemudian silakan dikirim japri ke saya, seperti itu. Seperti biasa ya. Ingat, hari ini karena penilaian pada mapel informatika, saya harapkan silakan semuanya mengerjakan. Karena kita untuk bulan Agustus nanti akan ada undangan untuk wali murid, jadi mohon semuanya mengerjakan karena nilai pun juga akan saya setorkan kepada Bapak Ibu wali kelas. Seperti itu. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Jangan lupa adik-adik semuanya tetap menjaga protokol kesehatan. Selalu cuci tangan, hidup dengan kebersihan selalu, kemudian jaga kesehatan semuanya. Semoga kita tetap diberi barokah dan manfaat atas ilmu yang kita pelajari. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidul wal inayah. Kita tutup dengan berdoa bersama dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walidul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.